Tes, tes. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati pejabat struktural di lingkungan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Kaprodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus, yang kami hormati para narasumber, serta Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber kita yang sangat luar biasa dalam kegiatan webinar bertema peran media sosial terhadap kualitas demokrasi di Indonesia. Meskipun kita mengadakannya secara online, semoga kita semua sehat selalu. Tak lupa sholawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebelum acara seminar hari ini dibuka, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kita pada kali ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan-sambutan, yang ketiga adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh para narasumber, yang akan dilanjut dengan diskusi, yang terakhir adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara kita pada hari ini, yang akan dibuka langsung oleh Ibu Dr. Siti Maleha Dewi, SOS MSI, selaku Kaprodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus. Kepada Ibu Maleha, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mbak Putri, suara saya jelas? Kepada Ibu Maleha, kami persilahkan. Halo, Mbak Putri, suara saya jelas? Halo, Bu Maleha. Ya, Mbak Putri, suara saya jelas nggak? Ibu Maleha? Ya, halo Mbak Putri, suara saya? Tes. Ya, masuk, Bu. Jelas, Bu. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua serta anggota Bawaslu Jawa Tengah, yang saya hormati Ketua Sekretariat dan segenap jajarannya, yang saya hormati hadirin hadirat, ini tadi saya lihat banyak Bawaslu Kabupaten juga, dan yang saya sayangi ini mahasiswa dan mahasiswi PPL Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus, yang alhamdulillah pada siang hari ini berkesempatan untuk bisa belajar sinau di Bawaslu Jawa Tengah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, dan terutama kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa mengikuti pada siang hari ini. Allah, kita semua dalam keadaan bahagia dan membahagiakan. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin. Ketiga kalinya saya selaku dosen pembimbing lapangan sekaligus Kaprodi Pemikiran Politik Islam pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Bawaslu Jawa Tengah, Pak Ketua,
dan dalam hal ini juga Pak narasumber Mas Rofi gitu nggih, lebih akrabnya selaku narasumber pertama pada siang hari ini yang telah membimbing, membina anak didik kami, mahasiswa-mahasiswi kami untuk bisa melaksanakan kegiatan pada siang hari ini yang saya kira sangat menarik, sangat urgent untuk dibicarakan dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi sebagaimana yang menjadi visi misi kita bersama, dan visi misi ini saya yakin selaras antara Prodi Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus dengan visi dan misi yang hendak dicapai oleh Bawaslu Jawa Tengah. Kenapa ini menjadi urgent? Karena memang media sosial ini menjadi pisau yang bermata dua gitu ya. Ketika memang digunakan secara pas, maka hasilnya adalah peningkatan kualitas demokrasi yang ditandai diantaranya adalah adanya partisipasi politik. Nah, dengan adanya media sosial tentu yang digunakan secara tepat, maka menjadi media yang mudah dan murah untuk masyarakat itu bisa berpartisipasi secara maksimal. Tidak hanya dalam proses politik pemilu, tetapi juga dalam proses pasca pemilu, diantaranya yang hari ini bisa dilakukan yaitu proses pengawasan terhadap proses-proses pembangunan dan proses politik baik yang di tingkat desa, kemudian di tingkat kabupaten terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan maupun proses-proses politik yang ada di atau dihandle oleh Bawaslu, KPU maupun lembaga politik seperti DPRD dan seterusnya. Dan media sosial saya kira memberi tempat yang tadi mudah, murah, dan itu akan meningkatkan tadi partisipasi mereka, masyarakat dalam pengawasan maupun dalam perumusan maupun dalam pelaksanaan kebijakan yang ada. Nah, akan juga menjadi bumerang ketika itu tidak digunakan secara pas. Saya kira pelajaran yang luar biasa adalah ketika politik identitas pernah dan sempat menguat di DKI Jakarta, katakanlah itu menjadi bukti nyata bahwa bagaimana politik identitas dengan menggunakan media sosial juga rawan dengan berbagai hal-hal yang kurang sara harusnya. Saya kira beberapa hal itu akan dikupas tuntas oleh beliau Pak Rofi, kemudian Pak Hasan dalam hal ini mewakili dari Prodi Pemikiran Politik Islam untuk membahas kaitannya hal tersebut secara tuntas. Dan tidak elok jika saya kemudian masuk lebih dalam ke sana. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, sekaligus ucapan selain permohonan maaf juga terima kasih juga permohonan maaf kami sudah Terima kasih kepada Bu Maleha atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya, ini adalah acara yang sangat kita nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi dari narasumber yang tak kalah luar biasa, akan dipandu oleh sahabat saya, Hamam Nasiruddin, selaku moderator. Kepada Hamam, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan sahabat Bawaslu sekalian. Baik, saya Hamam Nasiruddin yang akan bertindak sebagai moderator, akan mencoba memandu diskusi kita pada siang hari ini. Sebelumnya, mari kita tentu berkenalan dulu ya dengan narasumber kita yang luar biasa dalam webinar kita kali ini, yaitu akan membahas tentang peran media sosial terhadap kualitas demokrasi Indonesia. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu,
teman-teman dan sahabat Bawaslu sekalian. Narasumber kita yang pertama yaitu nama Bapak Muhammad Rofiuddin, SHI, MIKOM, lahir di Blora, 5 Mei tahun 1982, jabatan di Bawaslu Jawa Tengah sebagai Kodif Humas Bawaslu Jawa Tengah. Lalu untuk nanti narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Hasan Samsudin, MIP. Beliau S1 di Ilmu Komunikasi UMY dan S2 di Ilmu Politik Universitas Indonesia. Baik, tentu tak lama-lama karena mungkin dari teman-teman dan sahabat Bawaslu sekalian sudah sangat ingin menunggu ya dari pemaparan dari narasumber kita. Untuk itu waktu kami persilahkan untuk Bapak Rofiuddin terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para peserta webinar yang saya hormati dan Mas Hamam, kemudian juga terutama untuk Bu Maliha dan juga Pak Hasan selaku dosen di IAIN Kudus yang saya hormati pula. Tadi Bu Maliha saya kira sudah mengawali memberikan prolog terkait dengan hal ehwal soal media sosial begitu. Nah, tentu kalau kita bicara soal media sosial hari ini, Mas Hamam dan kawan-kawan semua sudah seperti menjadi kebutuhan yang sangat penting sekali di dalam proses kita menjalani kehidupan begitu. Jadi kalau kita lihat data selama ini menunjukkan bahwa pengguna internet, pengguna media sosial ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan bahkan sekarang ini di desa-desa di wilayah pelosok itu juga pengguna internet sudah jadi sebuah kebiasaan begitu. Nah, lalu bagaimana kalau kita hubungkan dengan demokrasi? Dua hal ini saya kira ada keterhubungannya. Kita tahu bahwa demokrasi itu adalah sebuah sistem yang sangat menghargai keterbukaan, kemudian juga interaksi, kemudian juga keterhubungan, ya, kemudian juga bagaimana demokrasi itu sangat menjunjung tinggi terhadap hak untuk menyampaikan pendapat gitu. Nah, dalam konteks itu, kalau kemudian kita lihat teori komunikasi, itu selaras dengan ciri-ciri media sosial atau ciri-ciri media internet. Ciri-ciri media internet kan sebenarnya juga sama dengan demokrasi. Saling interaksi, saling keterhubungan, kemudian juga bisa menyampaikan pendapat, dan sebagainya. Begitu. Jadi dalam konteks media sosial dan juga demokrasi, ini dari watak dasarnya itu sangat selaras sekali. Begitu. Maka kalau kemudian kita lihat perkembangannya di Indonesia ataupun di negara-negara lain, media sosial itu menjadi salah satu alat untuk memperjuangkan demokrasi. Dan biasanya media sosial itu digunakan oleh masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kemudian nanti lawannya dalam tanda kutip adalah elit politik atau bahkan negara yang biasanya itu memiliki kepentingan yang itu berbeda dengan masyarakat gitu. Di Indonesia saya kira kalau misalnya ada kebijakan-kebijakan tertentu dari pemerintahan sehari ini saja misalnya, itu masyarakat rame-rame menyuarakan penolakannya, salah satunya itu adalah melalui media sosial. Misalnya ada revisi Undang-Undang KPK, kemudian juga proses ya,
yang ada di pegawai KPK, kemudian juga penolakan masyarakat terhadap kebijakan tertentu, itu salah satu medium yang digunakan untuk menyuarakan itu adalah media sosial. Nah, sama halnya di negara-negara lain, saya kira juga perkembangannya juga begitu. Misalnya, kalau kemudian kita lihat di Myanmar misalnya, di mana di sana ada kudeta misalnya, kudeta militer gitu kan, masyarakat itu juga salah satu medium yang digunakan untuk bergerak itu adalah melalui media sosial. Maka di Myanmar itu kita lihat bahwa junta militer itu sampai pada level untuk memblokir internet. Kenapa? Karena kalau mungkin ya junta militer akan melihat kalau misalnya internet ini dibiarkan begitu saja, bisa jadi itu rakyat akan bergerak ya, menjadi kekuatan yang luar biasa begitu. Sama halnya dengan di Hong Kong, kemudian juga di Mesir, ya, itu adalah bagian dari gerakan masyarakat yang salah satunya mereka menyuarakan itu melalui media sosial, mereka melakukan konsolidasi itu melalui media sosial. Jadi prinsip dasarnya adalah seperti itu. Bahkan kalau kemudian kita tarik ke belakang negara kita itu, dulu sebelum ada media sosial, sebenarnya juga reformasi 98 itu juga tidak lepas dari keberhasilan konsolidasi menggunakan internet. Dulu sebelum ada media sosial itu ada namanya email. Media sosial Facebook itu kan baru ada sekitar tahun 2004. Tapi kalau kita lihat flashback ke belakang, di tahun-tahun 90-an, itu orang menyuarakan demokrasi itu menggunakan salah satu alat konsolidasinya, itu adalah ada email. Nah, dulu ya, mungkin Mas Hamam yang lahir tahun-tahun berapa, 2000-an ya, 2000-an itu nggak punya mailing list. Dulu ada platform begitu, email ya, Yahoo, saya sebut ya Yahoo produknya, itu dia menyediakan namanya adalah mailing list. Kalau sekarang ini seperti grup WA, mailing list. Saya waktu wartawan tahun-tahun 2000-an itu untuk koordinasi dengan redaktur dan koordinasi dengan wartawan-wartawan itu juga menggunakan namanya adalah mailing list. Email tapi grup ya, seperti WA grup kalau sekarang ini begitu. Ada juga Yahoo Messenger. Nah, dulu waktu saya mahasiswa itu pacarannya itu komunikasinya dengan Yahoo Messenger dulu itu. Nah, kembali ke 90-an, para aktivis itu juga menggunakan mailing list yang itu juga menggunakan internet untuk menyebarkan informasi, berkonsolidasi dan lain sebagainya itu. Maka dari sisi itu Mas Hamam yang ini saya katakan adalah antara demokrasi dan media sosial itu saling terhubung, saling terkait, bahkan ciri dasarnya itu sebenarnya juga sama begitu. Cuma memang saya melihat bahwa media sosial ini juga bisa menjadi alat yang itu merusak demokrasi. Ya, misalnya saya ingin contohkan, kalau orang kemudian nulis hoax ya, di media sosial dan itu tersebar di media sosial kemudian viral, orang juga bisa percaya atas penyebaran hoax itu kan bagian dari merusak demokrasi. Atau orang menyebarkan informasi yang berisi hate speech ya, atau ujaran kebencian atau adu domba, itu juga orang sekarang bisa menyebarkan informasi itu melalui media sosial begitu. Maka dari sisi itu ada hal-hal tertentu yang saya kira juga patut untuk kemudian dibenahi, dievaluasi bagaimana menggunakan media sosial ini dengan baik begitu. Maka literasi digital dan juga webinar kali ini yang berkolaborasi Bawaslu dengan mahasiswa PPL IAIN Kudus, saya kira juga menjadi contoh yang baik untuk menyebarkan informasi yang baik begitu. Karena apa? Karena media sosial itu juga bagaikan belantara hutan
yang di dalamnya itu ada buah busuk, ada buah manis, ada hewan yang cukup bagus untuk dilihat, tapi di dalamnya juga ada hewan-hewan dalam tanda kutip yang itu membahayakan, gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga hari ini di tengah situasi kebebasan itu sudah sangat luar biasa. Tinggal sekarang apakah orang itu bisa atau enggak memanfaatkan media sosial untuk kebaikan. Karena kan pasti datangnya media sosial itu membawa ekses baik positif ataupun negatif. Nah, yang negatif itu bisa selalu kita minimalisir, yang positif bisa terus-menerus kita upayakan untuk terus meningkat begitu. Maka kalau bicara soal demokrasi, menurut saya ada banyak hal yang patut untuk kemudian kita evaluasi ya. Misalnya dari sisi tadi orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan hoax. Ini saya kira juga menjadi catatan penting. Berikutnya keberadaan Undang-Undang ITE yang itu mengancam kebebasan berpendapat, berekspresi, saya kira juga patut untuk kemudian dievaluasi. Kan sampai hari ini sudah banyak orang yang kemudian masuk penjara gara-gara ditangkap oleh polisi dengan tuduhan pencemaran nama baik begitu. Padahal dia bisa jadi bukan mencemarkan nama baik, tapi memang dia menyebarkan pendapat. Gitu ya. Nah, di luar itu saya kira juga konteks demokrasi atau pemilu, media sosial bisa digunakan untuk kebaikan ya. Apalagi ya berkaca pada pelaksanaan Pilkada 2020 di mana dilaksanakan di tengah pandemi, pertemuan dibatasi, akhirnya kan ada KPU yang mengeluarkan PKPU yang mengatur bahwa kampanye itu diutamakan menggunakan media sosial ataupun daring begitu. Nah, upaya-upaya ini saya kira juga memang secara konseptual bagus begitu. Tapi dari sisi faktual di lapangan kadang-kadang juga ada kendala. Misalnya terkait dengan infrastruktur internet, terkait dengan melek media warga dan lain sebagainya gitu. Itu saya kira Mas Hamam dan Bapak Ibu semua yang saya hormati sebagai sebuah prolog. Gitu. Baik. Mungkin sudah selesai ya Pak, atau nanti dilanjutkan diskusinya saja begitu. Kita lanjut kepada narasumber yang kedua dari Bapak dosen kita, Bapak Hasan Samsudin. Waktu kami persilahkan untuk Bapak Hasan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar ya? Bisa ya didengar suara saya? Sudah, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada yang terhormat Bapak Ketua dan anggota Bawaslu Jateng, Ketua Sekretariat Bawaslu Jateng, serta mahasiswa-mahasiswi baik dari IAIN Kudus maupun di luar IAIN Kudus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berdiskusi bersama ya, membincang tentang demokrasi ya. Tak lupa sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan kelak di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian, pada hari ini ya saya diberikan kesempatan oleh teman-teman mahasiswa-mahasiswi PPL di Bawaslu Jateng untuk menyampaikan materi ya. Kalau saya tidak salah ini di tor yang saya dapatkan, saya kedapatan jatah begitu kira-kira untuk menyampaikan materi tentang demokrasi menurut sudut pandang akademisi ya. Ya, walaupun tema umumnya tentang media sosial ya.
Tadi tentang media sosial sudah dibahas ya, tuntas ya oleh pembicara pertama, J. Dalam kesempatan kali ini mungkin saya agak sedikit berbeda pembahasannya ya, karena saya pikir kemarin saya diberikan tema tentang demokrasi menurut sudut pandang akademisi, maka saya ini semoga nanti ada kaitannya ya dengan peran media sosial dalam demokratisasi maupun demokrasi di Indonesia. Tapi saya lebih menyorot tentang apa yang baru saja dibahas oleh para ilmuwan politik ya tentang demokrasi di Indonesia ya. Beberapa hari yang lalu LP3IS di Jakarta ya meluncurkan sebuah buku yang menurut saya cukup fenomenal ya untuk menilai kualitas demokrasi yang ada di Indonesia ya. Buku itu berjudul Demokrasi Tanpa Demos ya. Jadi demokrasi tanpa rakyat kira-kira begitu ya. Ini memang cukup kontroversial, tapi memang para penulis yang hadir di sana ini memang penulis yang memiliki kredibilitas ya dan reputasi dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang sosial dan politik ya. Nah, saya kemudian melihat kuliah-kuliahnya ya, launching bukunya tepatnya ya, tentang demokrasi tanpa demos itu, dan menganggap bahwa memang isu yang paling relevan untuk diangkat, untuk dikuliti ya dalam menyorot persoalan demokrasi itu ada banyak ya. Namun salah satunya yang perlu kita kuliti lebih dalam, salah satunya adalah tentang masalah keterwakilan ya. Itu ya. Jadi izinkan saya Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian untuk menampilkan materi ya. Semoga nanti bisa disimak ya. Apakah sudah tertampil? Moderator? Sudah. Sudah ya. Baik, saya ingin menyorot tentang ya, kalau ditanya tentang apa perspektif akademisi tentang demokrasi yang ada di Indonesia ya, saya akan menyorot tentang masalah keterwakilan ya, atau orang atau para akademisi menyebutnya sebagai representasi ya. Kalau tadi sosial media sudah dibahas oleh Bapak Rafifuddin ya, Bapak Kordi Humas dan hubungan antar lembaga ya Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, mungkin saya agak menyerong begitu ya, membahas tentang masalah demokrasi ya. Nah, apalagi ini banyak Bapak Ibu sekalian yang dari Bawaslu juga ya turut mengikuti kuliah hari ini, webinar ya, webinar hari ini. Maka saya rasa sepertinya kita perlu untuk merefleksikan ya praktik-praktik demokrasi yang selama ini kita jalankan ya kurang lebih ya selama 2 dekade setelah keruntuhan Orde Baru ya. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, dalam demokrasi yang kita anut ya, atau demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi ini memang suatu hal yang tidak mudah ya. Jadi sejak awal memang demokrasi itu ya tidak terlepas dari berbagai kritik ya, termasuk praktik-praktik demokrasi yang kita langsungkan hari ini ya. Cuman memang harus digarisbawahi meskipun terdapat berbagai kritik ya, namun sejauh ini demokrasilah ya yang kemudian menjadi champion ya, paling tidak yang terbaik di antara yang lain, kira-kira begitu ya. Nah, yang ingin saya sorot dalam seminar ya atau webinar pada siang hari ini adalah soal masalah keterwakilan. Jadi begini, dalam demokrasi perwakilan yang kita anut ya, kita akan memilih wakil rakyat ya, ada DPR ya, ada DPD ya, dalam berbagai level atau tingkatan, atau lazimnya kita sebut sebagai demokrasi perwakilan. Ini kan tidak mudah. Artinya begini, para anggota dewan yang ada di parlemen, yang ada di Senayan ya, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat pusat, ini kan berusaha untuk menghadirkan ya
apa yang tidak hadir. Artinya apa? Ketika teman-teman mahasiswa memilih ya salah satu anggota dewan begitu, dengan harapan bahwa teman-teman memberikan mandat yang kemudian kepentingan teman-teman atau kepentingan pemilih ini nanti bisa terakomodasi dengan cara teman-teman menitipkan kepentingan teman-teman tersebut kepada wakil yang dipilih. Artinya teman-teman tidak hadir dalam ruang rapat parlemen, tapi berusaha dihadirkan. Ya. Berusaha dihadirkan, berusaha kepentingannya untuk diakomodasi. Sehingga nanti keputusan-keputusan politik, kebijakan-kebijakan yang lahir bisa merepresentasikan atau bisa mewakili kepentingan teman-teman semuanya. Dalam demokrasi perwakilan ya yang kita anut ya, kita memilih wakil rakyat, kita memilih anggota dewan. Ini memang ya selama ini kita langsungkan ya, tapi memang di dalamnya ada kritik-kritik ya yang kita selalu ya dari hari ke hari berusaha untuk menjawab kekurangan-kekurangan dari sistem politik yang kita anut atau dari demokrasi perwakilan yang kita anut atau dalam bahasa Inggris representatif demokrasi yang kita anutnya. Saya ingin mengingatkan ya bagaimana sejarah demokrasi ya maupun demokrasi perwakilan itu lahir ya. Ini mungkin agak sedikit meninjau sejarah demokrasi maupun meninjau beberapa kajian-kajian teoretik tentang demokrasi ya. Nah, sebagai sebuah sistem politik memang demokrasi ini ya jauh-jauh hari dimulai di Athena ya, di Yunani ya, sebelum abad ke-5 ya. Atau abad ke-5 sebelum Masehi tepatnya ya. Nah, dalam model demokrasi yang berlangsung di Yunani ini memang semua warga negara ya di Athena tepatnya ini memang berpartisipasi dalam proses politiknya. Jadi coba kita bayangkan dalam sebuah negara kota ya, kalau dulu istilahnya dalam era Yunani kuno itu negara kota. Jadi negara tapi penduduknya tidak banyak, penduduknya sedikit ya. Karena sedikit berarti memungkinkan adanya praktek demokrasi secara langsung ya. Saya milih presidennya langsung. Kalau memutuskan suatu keputusan politik tidak melalui wakil-wakil yang ada di parlemen, tapi langsung berpartisipasi ya, langsung bersuara, langsung berpendapat ya. Misalnya katakanlah ingin memutuskan untuk menaikkan atau menurunkan BBM kira-kira begitu. Kalau yang hari ini terjadi kan para wakil rakyat, para bapak ibu anggota dewan memutuskan atau merumuskan keputusan-keputusan politik ini di parlemen ya. Kalau dulu tidak ya. Dulu orang langsung di Athena Yunani itu. Saya sepakat, saya tidak sepakat ya. Nah, kemudian dilihat siapa yang kira-kira sepakat, siapa yang kira-kira tidak sepakat ya. Ini namanya demokrasi secara langsung ya. Jadi demokrasi secara langsung ini dimungkinkan ya dalam situasi tertentu ya. Artinya begini, menimbang jumlah penduduk yang tidak banyak ya. Kalau dulu meskipun dinamakan negara kota, tapi penduduknya tidak banyak di Athena itu ya. Jadi memungkinkan dilangsungkannya sebuah praktek direct demokrasi atau demokrasi secara langsung ya. Karena memang masyarakatnya tidak banyak ya. Masyarakat di Athena atau warga negara Athena itu tidak banyak ya. Maka memungkinkan untuk praktek demokrasi langsung ya. Ya kalau kita bandingkan hari ini ya tidak mungkin itu terjadi di negara-negara modern katakanlah seperti Indonesia dengan jumlah rakyat atau warga negara atau penduduk ya kurang lebih sebanyak 270 juta, mana mungkin melakukan praktik demokrasi seperti langsung sebagaimana itu dipraktikkan di dalam negara kota di Athena dulu ya abad ke-5 sebelum Masehi ya. Jadi jangan dibayangkan praktik demokrasi di Athena dulu itu sama seperti demokrasi yang ada hari ini ya. Demokrasi di Athena zaman dulu tentu demokrasi yang sifatnya langsung ya. Demokrasi yang sifatnya langsung ya. Selain itu demokrasi di zaman era Yunani dulu juga demokrasinya tidak seideal hari ini di mana semua hak masyarakat ya, atau hak-hak individu diakui. Ada kesetaraan, dulu tidak ya. Yang bisa memilih atau yang diakui sebagai warga negara itu hanya kalangan tertentu. Perempuan itu tidak diakui sebagai warga negara ya. Maka kemudian ya gagasan-gagasan demokrasi era Yunani itu menuai banyak kritik, dibenahi sampai kemudian jadilah ya demokrasi yang ada hari ini ya. Jadi
teman-teman, Bapak Ibu sekalian jangan membayangkan apa yang terjadi hari ini itu sama dengan apa yang terjadi di Athena ya, atau di Yunani ya, abad ke-5 sebelum Masehi, jauh berbeda ya. Demokrasi telah mengalami transformasi, telah mengalami evolusi sedemikian rupa sehingga seperti ya apa yang kita praktekkan hari ini ya. Itu kira-kira. Nah, setidaknya ya disebut sebagai sebuah demokrasi itu ketika memiliki dua unsur ya. Yang pertama, demokrasi itu suatu sistem di mana rakyat memerintah ya diri sendiri, yaitu rakyat berpartisipasi dalam pemerintahan ya. Ya secara sederhana bisa dikatakan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, kira-kira begitu ya. Jadi memang kedaulatan itu berada pada tangan rakyat ya, rakyat yang menentukan ya. Kira-kira begitu. Itu yang pertama ya. Dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat ya. Yang kedua, terdapat kebebasan sipil. Nah, ini yang mungkin tadi disinggung ya tentang kebebasan berekspresi, kebebasan bermedia ya oleh Pak Prof. Udin ya, tentang peran media sosial ya, bagaimana sebenarnya media sosial ini bisa berkontribusi terhadap proses demokratisasi ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebebasan sipil ya, civil liberties ya. Jadi dikatakan sebuah negara demokrasi ya tidak hanya ketika ada pemilu, tapi juga ketika ada jaminan atas hak-hak atau atas kebebasan sipil ya, civil liberties ya. Ketika Anda bebas untuk berpendapat ya, berkumpul, berserikat ya, bahkan menganut keyakinan ya, agama ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai sebuah demokrasi ya. Jadi ada dua indikator ya. Yang pertama lebih pada sifatnya kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah pengakuan terhadap hak-hak individu, pengakuan terhadap kebebasan sipil. Ya. Ini yang dimaksud dengan demokrasi. Ya, karena ada negara yang menjalankan pemilu tapi tidak mengakui kebebasan sipil. Ya. Ya, kita lihat kalau di Orde Baru itu juga problematis ya dulu ya. Ada pemilu tapi sebenarnya sudah bisa ditebak siapa yang menang, kira-kira begitu ya. Nah, kebebasan sipil juga dikompres begitu ya, ditekan ya, ditekan sedemikian rupa ya. Nah, kita kembali kepada dua unsur ya yang cukup penting dalam sebuah negara demokrasi ya. Yang pertama tadi ya pemerintahan sendiri ya, pemerintahan oleh rakyat. Yang kedua adalah pengakuan atas hak-hak sipil ya. Nah, kita kembali pada demokrasi perwakilan ya. Demokrasi perwakilan itu ya demokrasi yang kita anut ya, atau dengan bahasa lain ya representatif demokrasi ya, atau demokrasi tidak langsung ya, indirect demokrasi ya. Ya karena memang tidak mungkin melakukan demokrasi langsung ya. Misalnya kok 270 juta masyarakat Indonesia kemudian memutuskan ya secara langsung ya BBM harus naik atau tidak ya, atau keputusan-keputusan politik atau perda lah katakanlah begitu di tingkat kabupaten saja ya. Ada demokrasi langsung begitu, saya rasa juga tidak mungkin. Tapi dalam konteks Yunani kuno ya, dalam konteks Yunani kuno tadi ya, abad ke-5 sebelum Masehi di Athena misalnya, itu mungkin karena jumlah penduduknya sedikit ya. Nah, demokrasi mengalami perkembangan ya, mengalami transformasi sedemikian rupa ya. Karena dalam sebuah negara modern ya, dalam sebuah negara modern ini problem yang dihadapi jelas ya, penduduk bertambah banyak ya. Penduduk bertambah banyak ya kan. Di satu sisi kita juga dituntut untuk menghadirkan demokrasi di sana. Bagaimana solusinya kira-kira? Penduduk banyak, tapi kita juga ingin mengimplementasikan sistem politik bernama demokrasi. Ya. Karena dianggap ini bisa mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Ya.
Apakah Pak Hasan? Pak Hasan masih di Zoom? Halo Pak Hasan? Maaf Bapak, bisa diaktifkan suaranya Pak? Ke mute. Oke ya. Saya lanjutkan ya, mohon maaf. Tadi ke mute ya. Terputus kemudian ke mute. Baik ya. Jadi demokrasi di era Yunani kuno ini mengalami perkembangan sedemikian rupa ya. Ya, demokrasi yang sifatnya langsung yang memungkinkan untuk diterapkan karena penduduknya sedikit ya. Tapi kemudian karena perkembangan modernisasi ya, negara tidak lagi berpenduduk sedikit sebagaimana penduduk negara kota bernama Athena ya. Jadi di tahun 1600-an ini negara-negara Eropa meskipun begitu ya penduduknya tetap banyak ya. Penduduknya jutaan ya. Ya, maka bagaimana menghadirkan demokrasi dengan jumlah penduduk yang banyak? Maka Rousseau ya ini menggagas lahirnya yang suatu sistem demokrasi yang bernama representatif demokrasi atau demokrasi perwakilan ya. Ya, itu ya. Jadi sejarah demokrasi perwakilan yang kita terapkan hari ini sebenarnya adalah adopsi dari pemikiran seorang filosof Prancis ya, Jean-Jacques Rousseau ya. Jadi yang kita praktikkan hari ini tidak copy paste dari demokrasi apa yang ada di Yunani ya, tapi kita copy dari pemikiran seorang filosof politik ya asal Prancis ya di tahun 1700-an yang bernama Jean-Jacques Rousseau ya. Jadi Rousseau berpendapat bahwa sebenarnya kehendak umum atau general will ya hanya dapat muncul apabila semua rakyat berpartisipasi dalam dewan rakyat yang menentukan undang-undang ya. Jadi Rousseau masih berpendapat ya lahirnya undang-undang tetap harus ada partisipasi masyarakat ya. Lahirnya keputusan politik apapun itu tetap harus ada partisipasi masyarakat ya. Tapi karena masyarakat tidak memungkinkan melakukan partisipasi ya secara langsung dalam setiap keputusan-keputusan politik ya. Coba kalau dilihat misalnya di DPR RI atau di DPR tingkat kabupaten ketika ingin memutuskan suatu perda atau memutuskan suatu undang-undang misalnya, ini kan tidak ada partisipasi politik secara langsung dari masyarakat ya. Dari konstituen misalnya. Setiap orang misalnya memutuskan apa kan memang tidak ada ya. Karena memang tidak memungkinkan ya. Nah, Rousseau berpendapat bahwa apabila tidak semua rakyat mengambil bagian, maka undang-undang tidak akan sesuai dengan kehendak umum ya. Nah, untuk menjembatani itu ya. Untuk menjembatani itu ya, maka kemudian dibentuklah sebuah demokrasi perwakilan. Artinya silahkan masyarakat memilih ya, memilih wakilnya masing-masing ya. Di mana nanti wakilnya itu akan membawa kepentingan ya, membawa kepentingan dari yang memilih ya. Nah, itu ya. Jadi guna memastikan bahwa semua rakyat terlibat dalam proses pengambilan kebijakan publik ya. Khususnya di negara dengan rakyat atau penduduk yang banyak, maka diciptakanlah suatu dewan perwakilan rakyat yang harus dipilih. Nah, ini sejarah DPR, sejarah parlemen ini ya. Jadi agar nanti rakyat itu juga bisa terlibat ya dalam proses pengambilan kebijakan publik ya. Maka di negara yang rakyatnya banyak, yang penduduknya banyak, maka diciptakan sebuah dewan ya, perwakilan rakyat ya. Ya, dengan asumsi bahwa nanti ketika kita memilih anggota dewan itu, anggota dewan bisa mengakomodasi kepentingan-kepentingan kita. Ya, karena tidak mungkin kita terlibat langsung dalam setiap keputusan politik yang akan dilangsungkan. Ya, maka dibentuklah suatu dewan perwakilan. Ya. Nah, dalam perkembangannya, ya gagasan pemikiran Rousseau ini ya atau demokrasi perwakilan yang digagas Rousseau ini menjadi sebuah keharusan ya.
dalam negara modern dengan jumlah penduduk yang besar beserta segala kompleksitas di dalamnya ya, termasuk Indonesia hari ini ya. Jadi demokrasi perwakilan ini menjadi mainstream ya, menjadi arus utama praktik ya demokrasi di berbagai negara di dunia ya. Ya, kita lihat kalau di Amerika ada senator ya, itu perwakilan ya. Di Prancis ya, di Indonesia juga perwakilan sama ya. Nah, demokrasi keterwakilan ini juga dinilai berkontribusi dalam memecahkan masalah-masalah di negara modern ya melalui model pendelegasian atau perwakilan ya. Tadi ya saya bicarakan dengan memilih wakil-wakil rakyat diharapkan kepentingan kita itu nanti disuarakan atau dihadirkan dalam sebuah ruangan bernama gedung DPR. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, dulu ketika demokrasi perwakilan ya atau representatif demokrasi ini digagas ya dan dalam perkembangannya ini orang berpendapat bahwa ya ini sistem yang terbaik ya. Ini sistem yang terbaik yang mampu menjembatani kepentingan-kepentingan masyarakat untuk hadir ya, untuk bisa dibicarakan di parlemen, untuk bisa dibicarakan di gedung perwakilan rakyat ya. Nah, makanya pada perjalanannya banyak para ilmuwan-ilmuwan, para akademisi di bidang politik ini sangat optimistik sekali ya. Jadi mereka optimistis melihat praktik demokrasi perwakilan ya. Misalnya seperti Manin dan Stokes ya. Ya. Jadi mereka beranggapan bahwa praktik demokrasi perwakilan ya atau representatif demokrasi atau bahasa lainnya juga demokrasi yang tidak langsung ini, yang kita lakukan hari ini, yang kita praktekkan hari ini, ya, dianggap mampu menghadirkan kepentingan pemilih konstituen secara almiah, ya. Jadi ya karena saking optimisnya ya, para ilmuwan ya terbuai ya. Padahal sebenarnya begini, demokrasi itu akan selalu menjadi relevan ketika dia terbuka terhadap kritik, ya. Maksud saya sistem demokrasi itu ya. Jadi kalau sistem demokrasi sendiri sudah tertutup terhadap kritik, nah ini yang berbahaya. Ya. Tapi kalau sistem demokrasi ini terbuka terhadap kritik, maka dia akan mengalami pembenahan-pembenahan. Ya. Yang nanti juga akan berdampak pada seberapa besar ya masyarakat ini nanti bisa kepentingannya bisa terwakili dalam sebuah negara yang menganut sistem politik demokrasi. Ya. Nah, menurut para ilmuwan yang optimis ini, ya, ilmuwan politik yang optimis ini, setidaknya terdapat 3 alasan yang melatar belakangi mengapa kemudian demokrasi perwakilan ini adalah sistem yang terbaik dan juga mampu menghadirkan kepentingan pemilih atau konstituen ya secara alamiah. Ya. Secara alamiah itu artinya ketika kita milih anggota dewan, ya nanti secara alamiah anggota dewan akan memperjuangkan kepentingan kita. Ya. Kira-kira begitu ya. Nah, ada ilmuwan-ilmuwan politik yang beranggapan seperti itu ya, yang sangat optimis sekali ya. Nah, alasannya ya politikus terpilih memiliki semangat untuk kemaslahatan publik ya. Jadi ketika kita menyalon sebagai seorang politisi, kita punya semangat untuk mengabdi kepada kepentingan publik ya. Yang kedua, pemilih secara sadar menggunakan hak pilih mereka untuk memastikan ya politikus terpilih mampu mengemban kepentingan pemilih sewaktu menjabat. Kita sebagai pemilih dianggap oleh para ilmuwan yang optimis ini ya bisa memilih dengan jeli kira-kira mana politisi yang bisa mengemban kepentingan kita, mana yang tidak ya. Seolah-olah pemilih ini memiliki kesadaran itu. Level kesadarannya sudah sampai itu ya, seolah-olah padahal kenyataannya ya tidak semua ya. Motivasi atau perilaku pemilih itu kan macam-macam ya. Nah, yang ketiga adalah adanya sinyal dari pemilih untuk tidak memilih politikus yang mengkhianati kepentingan pemilih. Artinya begini, ya, dalam demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi yang kita praktekkan hari ini, ya, menurut para ilmuwan di satu sisi ya bagus, ya, mereka optimis dengan masa depan demokrasi perwakilan yang kita anut, ya. Ya, karena apa? Ketika politikus terpilih atau politisi terpilih ini nanti tidak bisa mengemban amanah sesuai dengan mandat ya dari sang pemilih, ya. Maka nanti dia tidak akan dipilih lagi, ya. Jadi para ilmuwan ini para ilmuwan-ilmuwan politik ini berpikir positif, berpikir
optimis ya tentang praktek-praktek demokrasi perwakilan yang berlangsung selama ini ya. Nah, tapi pertanyaannya kemudian apakah seideal itu demokrasi perwakilan yang kita praktekkan hari ini? Apa memang demokrasi perwakilan itu tidak ada kurangnya, tidak ada celah untuk dikritik ya? Ya, itu jadi problem ya. Nah, pada kenyataannya ya idealnya memang tadi bagus-bagus ya demokrasi perwakilan itu ya. Ya, saya tidak akan memilih politisi ketika dia ingkar ya. Saya tidak ingin memilih anggota dewan ya ketika dia ingkar ya bagus ya. Tapi pada prakteknya yang berlangsung di Indonesia ternyata agak berbeda ya. Kita coba pinjam cara berpikir seorang ilmuwan ya politik ya dari UIN Syarif Hidayatullah misalnya Burhanuddin Muhtadi ya menganggap bahwa dalam perjalanannya demokrasi perwakilan atau praktek demokrasi yang kita langsungkan hari ini mengalami paradoks di dalamnya ya. Jadi begini secara sederhananya. Tadi kita sempat singgung ya. Demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat ya. Dari rakyat oleh rakyat ya. Pertanyaannya benar tidak? Benar ya. Karena rakyat memiliki hak pilih ya. Dan pemilu diselenggarakan oleh rakyat ya. Tapi untuk rakyat, nah ini belum tentu ya. Ya, jadi dalam demokrasi ini dari rakyat oleh rakyat ya itu betul ya. Tapi untuk rakyat, nah tanda tanya ini belum tentu ya. Karena apa? Ternyata demokrasi perwakilan yang kita terapkan hari ini adalah demokrasi perwakilan yang memberikan peluang bagi kita untuk memilih wakil kita ya. Tapi apakah untuk rakyat? Ya, ini problem ya. Apakah keputusan-keputusan politiknya untuk rakyat, maksudnya untuk rakyat itu mewakili kepentingan para konstituen? Nah, ini problem. Ini pertanyaan besar ya. Dalam demokrasi perwakilan yang ada hari ini ya, menurut Burhanuddin Muhtadi ya, itu berlangsung dari rakyat oleh rakyat, namun belum tentu untuk rakyat. Nah, ini ya. Jadi ini adalah celah atau gap atau semacam apa ya, kekurangan kritik ya yang harus dilengkapi oleh para ya penyelenggara pemilu dan semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia ya. Memang dari rakyat ya, oleh rakyat ya, namun belum tentu untuk rakyat ya. Contoh kecilnya adalah apakah kebijakan itu sudah mewakili aspirasi konstituennya? Ya belum tentu ya. Nah, dalam hal ini rakyat hanya dijadikan sebagai objek pengumpul suara politisi, ya. Sementara ya setelah terpilih rakyat tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, governing and decision making process, ya. Ya ini benar atau salah ya sedikit banyak kita merasakan ya. Kita memilih wakil rakyat misalnya ya. Kita memilih wakil rakyat. Kemudian setelah terpilih, apakah wakil rakyat itu mampu ya melaksanakan atau mengemban mandat yang kita bebankan kepada mereka? Ya. Nah ini belum tentu. Ya. Ini belum tentu. Ya. Nah pengambilan keputusan, ya. Jadi ketika anggota dewan terpilih, misalnya, ya. Maka dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan ya dalam beberapa atau banyak hal ini bukanlah manifestasi dari kepentingan banyak orang ya melainkan hasil interaksi dan kompromi antar aktor atau elit. Nah, ini yang perlu dicatat ya. Kita memilih wakil rakyat ya. Tadi ya, demokrasi itu dari rakyat oleh rakyat ya. Tapi belum tentu untuk rakyat ya. Karena dalam setiap pengambilan keputusannya bisa jadi keputusan-keputusan tersebut tidak mencerminkan ya kepentingan-kepentingan rakyat. Ya. Dan inilah sebenarnya kritik besar ya sebuah lubang yang menganga kira-kira begitu dari praktek demokrasi yang kita jalankan hari ini atau demokrasi perwakilan yang kita jalankan hari ini. Ya. Nah memang ya keterbatasan ini melekat ya pada demokrasi perwakilan ya. Jadi memang demokrasi ini ya tidak 100% sempurna, ada kurangnya. Nah, tapi ketika kemudian demokrasi ini terbuka terhadap kritik, maka tadinya akan bisa sejalan dengan perkembangan zaman, ya. Tidak usang, tidak ketinggalan, ya. Ya, saya sampaikan tadi demokrasi di era abad Yunani kuno adalah demokrasi yang diskriminatif, ya,
yang tidak menganggap perempuan sebagai warga negara, tapi karena terbuka terhadap kritik, maka dia membenahi diri. Ya. Begitu juga dengan demokrasi perwakilan yang kita praktekkan hari ini. Ya. Semacam ada keterputusan tali, ya, mandat, ya, antara pemilih dengan yang dipilih. Ya. Nah, karena memang sifatnya perwakilan, ya, sifatnya demokrasi perwakilan. Ya. Demokrasi perwakilan itu artinya kan kita berharap bahwa kita memilih wakil rakyat ini bisa membawa kepentingan kita di parlemen, ya. Tapi pada faktanya kan seringkali kepentingan-kepentingan itu tidak bisa mencerminkan kepentingan konstituen atau kepentingan masyarakat atau kepentingan pemilih, ya. Nah, ini kekurangan dari praktek demokrasi perwakilan, ya. Nah, keterputusan tali mandat, ya, keputusan tali, ya, kita mengibaratkannya tali saja yang gampang. Keterputusan tali mandat, ya, atau mandat antara konstituen dengan politisi ini menyebabkan kepentingan masyarakat tidak selalu terwakili oleh politisi, ya. Nah, dalam hal ini secara ekstrim, ya, Canavan menyebutnya sebagai kegagalan demokrasi. Wah, ini ekstrim sekali, ya. Jadi demokrasi, inti dari demokrasi itu apa sebenarnya sih? Suatu sistem politik yang diselenggarakan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, ya. Nah, demokrasi yang kita anut hari ini diselenggarakan oleh rakyat, ya. Tapi apakah untuk kepentingan rakyat? Nah, itu tanda tanya, ya. Itu tanda tanya, ya. Nah, dan memang kelemahan itu adalah kelemahan sistemik, ya, dari demokrasi perwakilan yang kita anut karena sifatnya mewakili, ya. Mewakili itu kan dituntut untuk menghadirkan orang yang kita wakili, ya. Kita seolah-olah menghadirkan orang yang kita wakili dalam parlemen. Anggota dewan harus mampu menghadirkan pikiran, gagasan orang, ya, yang mereka wakili di parlemen. Nah, itu kan tidak mudah dalam demokrasi perwakilan itu, ya. Ya, ada berhasilnya tapi juga banyak gagalnya, ya. Nah, sejalan dengan Canavan, masyarakat menganggap bahwa sistem demokrasi termasuk lembaga-lembaga demokrasi di Indonesia tidak mampu bekerja dengan baik, ya. Kita coba, ya, lihat survei dari indikator politik misalnya, ya, dari Burhanuddin Muhtadi, ya. Ini penting, ya. Ini survei dilakukan dengan segmentasi anak muda Maret 2021. Saya kira ini survei yang baru-baru saja, ya, dilakukan, ya. Untuk mengecek, ya. Jadi untuk mengecek kira-kira apakah lembaga-lembaga perwakilan, ya, yang disetting untuk mewakili rakyat dalam sebuah negara demokrasi, katakanlah partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat, apakah sudah dianggap mewakili kepentingan rakyat atau belum? Nah, ini agak mengkhawatirkan, ya. Dari dulu, ya, Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik selalu tiarap, ya, dalam soal ini. Malah justru tertinggi Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini agak mengerikan menurut saya. Nanti bisa-bisa kita kembali ke barak ini, ya. Maksudnya ketika militer berhasil meraih simpati publik, ya, ini agak bahaya. Yang harusnya meraih simpati publik itu harusnya Dewan Perwakilan Rakyat atau partai politik, ya. Nah, tingkat kepercayaan pada lembaga-lembaga perwakilan politik, ya. Nah, ternyata Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik ini nilainya jeblok, ya, 2 terbawah. Nah, ini cukup memprihatinkan, ya. Ini menjadi bukti menegaskan bahwa demokrasi perwakilan yang kita anut ini ada problem, ya. Problemnya adalah ternyata lembaga-lembaga demokrasi, ya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat dan partai politik ini tidak dipercayai, ya. Tidak dipercayai, ya, bisa jadi faktornya karena para anggota dewan ini, ya, tidak bisa mewakili kepentingan masyarakat, tidak bisa mewakili kepentingan konstituen, ya. Karena apa? Karena memang setting dari demokrasi perwakilan, ya, yang kita anut hari ini memang untuk menghadirkan, ya, kepentingan-kepentingan, ya, dari para konstituen, ya, yang ada, ya, atau di dalam gedung parlemen itu tidak mudah, ya. Jadi memang ini sebuah kelemahan sistemik dari demokrasi representatif atau demokrasi perwakilan, ya. Nah, ini isu yang menurut saya perlu diperhatikan, ya,
Di satu sisi memang kerja-kerja penyelenggaraan pemilu, pengawasan pemilu ini penting ya. Di satu sisi para ilmuwan politik termasuk praktisi pemilu ya, akademisi ini perlu berpikir tentang kenapa praktek demokrasi yang berlangsung ini ternyata tidak pernah mengangkat ya angka-angka survei ya, tidak pernah mengangkat lembaga-lembaga yang mewakili kepentingan rakyat ini untuk naik ya tinggi, ya, leading dalam hasil-hasil survei atau memimpin dalam hasil-hasil survei. Ya. Nah ini tentu juga faktornya banyak. Salah satunya adalah faktor yang memang sejak awal demokrasi perwakilan ini memang membawa, kalau kata Kanovan, cacat, ya, membawa lubangnya sejak awal ya. Ya itu ya. Nah, tapi bukan berarti kemudian kita harus meniadakan demokrasi, tidak ya. Ini adalah PR yang besar yang harus dipikirkan oleh para akademisi di bidang politik ya. Nah, ini yang lebih agak ekstrim lagi misalnya ya. Apakah politisi di Indonesia berhasil mewakili aspirasi masyarakat ya? Ya, sekali lagi kita kan menganut demokrasi perwakilan. Kita memilih wakil rakyat misalnya ya. Tapi karena sifatnya mewakili ya, kadang ada gap, ada jarak ya. Ada keterputusan tali mandat, ya, tali amanat ya, dari mereka yang memilih ya kepada mereka yang dipilih. Ya, karena memang setting demokrasi perwakilan itu kan memberikan mandat, mendelegasikan mandat. Ya. Nah ini adalah kelemahan sistemik yang tercermin ya pada survei-survei berikut, ya, termasuk survei ini ya. Politisi di Indonesia berhasil mewakili aspirasi masyarakat atau tidak kira-kira? Ya. Nah ini 64,7% itu tidak baik sama sekali, tidak terlalu baik. Ya. Artinya ya angkanya tetap relatif jeblok. Ya. Ini kesimpulan dari survei-survei itu ya. Jadi DPR dan partai politik terakhir ya sebagai lembaga perwakilan ya. Kemudian mayoritas ya menilai partai politik atau politisi di Indonesia tidak terlalu baik sama sekali ya. Atau tidak terlalu baik dalam mewakili aspirasi masyarakat ya. Kenapa ini terjadi? Karena memang demokrasi perwakilan yang kita anut ya ini memang memiliki lubang di bagian itu. Artinya selama prosesnya mewakili ya ini selalu ada problem ya. Bisa jadi yang mewakili ini tidak bisa membawa kepentingan dari orang yang diwakili ya. Nah, ini yang menjadi problem ya. Nah, berkaca dari survei-survei tadi ya, menurut Alman Verba ya, menurut para akademisi, rasa percaya pada lembaga publik ini hal yang penting ya untuk mendukung stabilnya demokrasi sebagai sistem pemerintahan dalam suatu masyarakat. Ya. Kalau partai politik, kalau para politisi ini dianggap tidak lagi dipercaya, ini berbahaya. Apalagi tadi kita lihat dari survei yang paling dipercaya adalah TNI. Ya. Kita bisa bayangkan ya, ini kalau yang dipercaya justru malah bukan lembaga-lembaga politik, tapi malah misalnya militer. Nah ini kita bisa balik lagi ya, setback ya. Demokrasi setback kita mengulang lagi zaman yang dulu, ya, zaman yang Orde Baru ya. Ya ternyata ini problem serius ya. Nah, gap atau jarak atau lubang dalam demokrasi perwakilan ya. Tadi ya, lubang dalam demokrasi perwakilan itu ternyata demokrasi perwakilan itu rentan ya. Rentan putusnya tali mandat dari mereka yang memberikan mandat ya dan mereka yang mengemban mandat atau mereka yang memilih kepada mereka yang dipilih ya. Ini menyebabkan masyarakat terasing secara politik ya. Yang menumbuhkan benih-benih perasaan ya. Ya kita memilih anggota dewan ya dengan harapan nanti problem-problem kehidupan sosial politik kita ya, sosial ekonomi kita nanti terselesaikan. Ya tapi kalau misalnya pada akhirnya itu tidak menyelesaikan, akhirnya orang menganggap pemilu itu bukan sesuatu ritual yang sakral yang diadakan 5 tahun. Ya pemilu ya seperti hal yang biasa saja ya. Pemilu bahkan dianggap tidak ada gunanya. Ini yang bahaya ya. Nah, sistem politik hanya milik elit ya. Dan kelompoknya masing-masing bukan milik rakyat ya. Nah, ini sebenarnya kelemahan dari demokrasi perwakilan yang kita anut hari ini ya, ada celah ya. Selama demokrasi ini membuka terhadap ruang-ruang kritik, saya rasa tidak ada masalah ya. Tapi ketika demokrasi ini tertutup terhadap kritik, artinya sistem penyelenggaraan demokrasi kita tertutup atas kritiknya, ini jadi bahaya ya. Nah, kelemahan pada sistem demokrasi perwakilan ini diperparah dengan
parade korupsi elit-elit partai politik, bahkan lembaga-lembaga penyelenggara demokrasi lain ya. Dari sistemnya saja demokrasi perwakilan ini sudah ada kekurangannya ya. Nah, tugas teman-teman mahasiswa ya di bidang politik ini berpikir ya bagaimana kekurangan ini bisa ditambal ya. Nah, apalagi sekarang demokrasi, penyelenggaraan demokrasi di Indonesia itu melahirkan elit-elit politik yang ya justru melakukan praktik-praktik korupsi. Ini semakin menambah kekecewaan masyarakat dan semakin masyarakat menganggap bahwa demokrasi ini ya begitu-begitu saja ya, tidak bisa menjembatani aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Kira-kira begitu ya. Demikian, terima kasih ya moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk paparannya Bapak Hasan. Bisa kita simulkan sedikit ya, nanti dilanjut sesi diskusi atau tanya jawab. Nanti 3 penanya bisa langsung bertanya lewat secara Zoom begitu. Jadi dari paparan Bapak Rofiuddin tadi tentang bagaimana media sosial mempunyai dampak-dampak yang luar biasa terhadap demokrasi, terutama ketika dalam kepemiluan khususnya. Jadi demokrasi juga hidup karena adanya media sosial seperti itu. Seperti tadi beliau mencontohkan ketika era reformasi dan ketika demokrasi juga dapat merusak dengan hal-hal yang seperti berita bohong dan sebagainya. Lalu dari Pak Hasan tadi yang menyinggung tentang demokrasi keterwakilan begitu, karena demokrasi keterwakilan membutuhkan keterbukaan. Jadi jangan sampai kita anti kritik begitu, dan hal tersebut juga dapat disampaikan tentunya melalui media sosialnya. Mungkin begitu. Jadi sekarang mungkin bisa kita lanjut sesi tanya jawab, bisa 3 penanya dan langsung lewat Zoom. Monggo bisa angkat tangan begitu ya. Oke. Ada yang bertanya secara langsung? Ya, atau dari live YouTube ya? Ada pertanyaan ya? Oke. Saya bacakan, ini ada satu pertanyaan dari Fakiuddin. Menurut Bapak-Bapak, sudah siapkah masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan media sosial dalam konteks demokrasi, dan bagaimana deskripsi masa sekarang ini dalam memanfaatkan media sosial untuk kemajuan demokrasi? Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Nah, jadi pertanyaannya agak panjang ini. Sambil menunggu mungkin nanti ada pertanyaan berikutnya, silahkan mungkin bisa dijawab dulu, Pak. Oke. Ya, terima kasih Mas Hamam. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mas Fakihuddin, saya kira tadi Pak Hasan Samsudin sudah menyampaikan banyak hal ya, baik secara teoretik maupun situasi terkini begitu. Mungkin yang teori-teori itu beliau mengaturnya itu buku-buku yang ada di belakang beliau itu. Jadi itu kan ada hampir 100 foto buku ya. Nah, kita bisa mendapatkan banyak sekali teori. Beliau pasti banyak membaca buku yang ada di belakangnya itu. Banyak sekali. Terima kasih Mas Hasan gitu. Mas Hasan harusnya datang ke Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ya. Kalau di sini itu ada snacknya, Mas. Kalau di sana kayaknya nggak ada itu. Ya, terima kasih sekali Mas Hasan. Saya banyak mendapatkan ilmu ya, baik teori maupun praktek di lapangan terkait dengan
perkembangan demokrasi di Indonesia begitu. Terima kasih. Kapan-kapan ke kantor Bawaslu Jateng, Mas Hasan Samsudin. Siapa? Kemudian berikutnya yang pertanyaan Mas Fakihudin, apakah masyarakat Indonesia sudah siap untuk memanfaatkan media sosial dalam konteks demokrasi begitu? Kalau bicara sudah siap, saya kira secara keseluruhan itu belum siap. Tapi memang ada juga masyarakat kita yang sangat siap menggunakan media sosial untuk demokrasi. Ukurannya sebenarnya gampang saja. Ya. Saya menyebut belum siap karena di media sosial itu kita masih banyak sekali menemukan media sosial bukan untuk berdemokrasi, ya, tapi digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap praktek demokrasi. Ya. Misalnya, saya ingin contohkan bagaimana misalnya adanya buzzer, ya, yang itu secara khusus disewa untuk melakukan praktek-praktek yang itu bertentangan dengan nilai demokrasi. Buzzer kan pekerjaannya adalah dia menulis konten atau membuat konten tertentu ya sesuai dengan kepentingan orang yang bayar. Yang bayar ini bisa siapapun, bisa partai politik, bisa negara, bukan negara ya, penguasa, bisa juga partai politik dan lain sebagainya. Yang mana kadang-kadang buzzer itu menyampaikan opini sesuai dengan kepentingan si pembayarnya. Padahal bisa jadi opini tersebut itu bertentangan ya dengan yang ada di masyarakat. Padahal kita tahu bahwa demokrasi itu sangat menghargai pendapat dan sikap dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Mas Hasan tadi begitu. Jadi dalam konteks ketidaksiapan saya melihat ada fenomena-fenomena yang memang masyarakat tidak siap. Buktinya apa? Justru memanfaatkan media sosial untuk kepentingan dirinya sendiri. Belum lagi kalau bicara soal hoax ya. Hoax ya. Hoax sengaja diciptakan yang itu disebarkan menggunakan media sosial untuk kepentingan-kepentingan pribadi ataupun kelompok. Saya kira itu juga bagian dari informasi sesat yang nanti akan berlawanan dengan proses demokrasi gitu. Dan saya kira akun media sosial yang digunakan hal-hal seperti itu kita bisa melihat ya secara kasat mata, secara tidak langsung di handphone kita. Tapi pada saat yang sama, saya juga melihat ada orang-orang tertentu, ya, atau bahkan sekelompok masyarakat tertentu yang dia sebenarnya sudah sangat siap, ya, menggunakan media sosial untuk alat demokrasi. Saya ingin contohkan misalnya bagaimana media sosial itu milik. Ya, akun milik orang-orang tertentu yang ia gunakan untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi, ya, penghargaan terhadap sesama, keberagaman dan sebagainya. Itu juga menurut saya sekelompok orang atau orang-orang yang memang sudah siap di dalam menggunakan media sosial untuk menjunjung tinggi ya nilai-nilai demokrasi. Kan kalau kita banyak berteman ya atau follow terhadap akun-akun itu kan kita bisa mengamati. Ada akun-akun yang memang dia inspiratif, ya, Mas Hamam. Ada juga akun-akun yang dia menyebarkan kebencian. Nah, jadi jawaban saya adalah terkait dengan pertanyaan Mas Fakihudin, siapkah kita secara umum ada orang yang siap, tapi juga ada juga fenomena pihak-pihak tertentu yang memang tidak siap. Contoh lain misalnya bagaimana media sosial itu digunakan untuk kepentingan politik, ya, pencitraan. Ya. Ada misalnya pihak-pihak tertentu atau orang tertentu yang memiliki kepentingan di pemilu 2024 misalnya. Hari ini sudah menggencarkan ya, citranya
pencitraannya untuk menaikkan popularitas, salah satunya adalah menggunakan media sosial begitu. Nah, lalu pertanyaan Mas Fakihudin, bagaimana deskripsi masa sekarang ini dalam memanfaatkan media sosial untuk kemajuan demokrasi? Ya, deskripsinya ya itu tadi, ya. Sampai hari ini kita alhamdulillah loh di Indonesia ini media sosial boleh saya bilang ada kebebasan untuk menggunakan gitu. Coba Anda ke negara-negara lain yang itu ada pembatasannya, misalnya kayak Cina. Ya. Facebook, Google itu nggak bisa masuk Cina. Ada aplikasi lokal, tapi kan itu di bawah kendali pemerintah begitu. Kalau kita sih dalam konteks kebebasan untuk mengakses informasi sampai hari ini menurut saya masih cukup bagus. Ya. Soal kemudian ada orang yang menyampaikan pendapat ya di media sosialnya kemudian menjadi tersangka, itu soal lain. Ya. Mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu begitu. Maka dari sisi itu, kalau menurut saya deskripsi hari ini terkait dengan orang memanfaatkan media sosial untuk kemajuan demokrasi, ada fenomena-fenomena menarik ya. Di apa namanya media sosial dalam konteks yang saya sampaikan adalah media internet, ya, media internet seluas media internet. Dalam artian kalau kemudian bicara soal media sosial itu kan hanya terbatas pada media platform seperti Facebook, Twitter, ataupun Instagram, gitu kan. Pada saat yang sama juga ada aplikasi Messenger yang itu berasal dari apa namanya, misalnya WA misalnya, ya. Nah, deskripsinya menurut saya ada dari sisi masyarakatnya itu sudah mengalami kemajuan sangat luar biasa. Soal kemudian tadi yang disampaikan oleh Mas Hasan terkait dengan buku terakhir LP3S, Demokrasi Tanpa Demos, kemudian juga untuk masyarakatnya belum ada, itu soal fenomena yang lengkap begitu, fenomena yang lengkap. Tapi dari sisi masyarakat itu apa namanya memanfaatkan media sosial untuk demokrasi itu ada usaha-usaha ikhtiar-ikhtiar begitu. Dan ini luar biasa menurut saya, dan menurut saya mahasiswa hari ini juga harus memanfaatkan media sosial untuk melakukan gerakan. Ya. Karena kan kalau kita lihat sejarah Indonesia ini, perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia ini itu juga tidak lepas dari peran mahasiswa. Maka dari sisi itu, menurut saya gerakan mahasiswa ini sebenarnya juga bisa memanfaatkan ya media sosial yang ada untuk konsolidasi dan sebagainya begitu. Jadi gitu Mas, sama menurut saya ada hal-hal kemajuan tertentu, tapi juga ada hal-hal yang itu negatif begitu. Ini mungkin bisa disambung langsung Pak Hasan, bisa menanggapi dari pertanyaan dari Fakihudin, Pak. Iya, pertanyaannya ini kita ulangi lagi ya Pak, pertanyaan dari Fakihudin tadi, yaitu sudah siapkah masyarakat Indonesia untuk memanfaatkan media sosial dalam konteks demokrasi dan bagaimana deskripsi masa sekarang ini dalam memanfaatkan media sosial. Begitu Pak Hasan, silakan untuk ditanggapi Pak. Nah, begini ya, kita selalu ingat pada satu pernyataan bahwa pilar keempat demokrasi itu adalah pers ya. Kira-kira masih ingat ya statement itu ya. Jadi pilar keempat demokrasi adalah pers ya. Nah, persoalannya sekarang ya di era-era apa namanya? Berita tentang hoax, ujaran kebencian di mana-mana ya. Nah, masyarakat ini lupa bahwa pilar keempat demokrasi itu pers ya, bukan perorangan, bukan orang yang memiliki pengaruh ya, pengaruh atau ketenaran yang kemudian membuat satu berita atau isu-isu politik tertentu ya. Ya. Nah, kita perlu kembali pada pers yang sehat sebenarnya ya. Karena apa? Secara kelembagaan pers ini memiliki
code of conduct ya, memiliki kode etik ya dalam memproduksi informasi-informasi sosial, informasi-informasi politik, apa yang benar, apa yang salah ya. Bahkan ya mungkin Pak Rofiuddin sebagai mantan ya dari wartawan kira-kira begitu ya tadi cerita saya dengar. Nah ini mungkin sudah berpengalaman bagaimana seorang wartawan itu ditempa dan harus memiliki kompetensi-kompetensi tertentu untuk memproduksi berita-berita atau informasi. Nah, masyarakat hari ini itu kayaknya ya, sepertinya ya, ini perlu disadarkan ya bahwa baik, oke, pers di satu sisi mungkin hari ini tidak semua pers ini certified atau tersertifikasi atau kredibel ya untuk dijadikan sumber berita ya. Karena ada pers abal-abal ya. Tapi ada juga yang bagus, ada juga yang kredibel ya. Kita bisa merujuk pada misalnya mana-mana saja pers atau media online yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers ya, yang bisa kita jadikan rujukan sebagai sumber informasi, berita sosial, berita politik ya. Nah, yang jadi problem dari masyarakat saat ini adalah mereka mendapatkan informasi-informasi itu bukan dari lembaga-lembaga pers ya. Kalaupun dari lembaga pers mereka atau masyarakat ini tidak bisa membedakan ini pers yang kredibel atau tidak ya, yang memiliki wartawan yang tersertifikasi atau tidak. Nah, ini yang jadi problem ya. Nah, saya selalu utarakan di kuliah komunikasi politik, percayalah pada pers ya. Di satu sisi pers memang sedang dibangun ya dari sejak dulu ya. Ya, tapi di satu sisi kita bolehlah menempatkan kepercayaan kita kepada pers ya. Nah, yang terjadi sekarang kan banyak kemudian asumsi-asumsi, berita-berita hoax, ujaran kebencian yang itu justru datang dari para influencer ya. Saya tidak bicara bahwa influencer itu buruk loh ya. Bagus ya. Tapi banyak influencer-influencer yang ya dia terafiliasi secara politik begitu dan dia tidak memiliki kode etik untuk memproduksi informasi-informasi yang beredar ya di masyarakat ya, atau dia hanya sekedar melemparkan satu isu-isu bisa saja ujaran kebencian, bisa fitnah ya. Anda teman-teman tentu masih ingat dulu ya di sebelum terjadinya 212 di Jakarta ya, ada Buniani yang ditangkap. Dia influencer ya, tapi beliau ya tidak menyajikan data-data yang sifatnya memang faktual ya, hanya asumsi-asumsi politik saja ya, yang dia tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan ini bisa mengundang persoalan yang serius ya, bisa mengacaukan ketertiban sosial ya. Anda bayangkan dari ujaran-ujaran kebencian itu kalau kemudian melahirkan sentimen antar agama begitu. Saya Muslim, Anda tidak Muslim. Saya pribumi, Anda Cina misalnya. Saya Jawa, Anda luar Jawa. Betapa berbahayanya kehidupan demokrasi yang ada di negara kita ini ya. Nah, saya sarankan kepada masyarakat umum, pada teman-teman sekalian, ya nanti kalau lulus perkuat pers, ya karena itu pilar keempat demokrasi, ya itu penting, ya. Nah, sehingga nanti masyarakat juga bisa mengakses informasi-informasi yang faktual, ya. Karena pers punya juga tidak cukup, ya dalam demokrasi. Pers yang sehat, nah itu yang bisa mewarnai kehidupan demokrasi yang baik ya di negara kita. Kira-kira begitu ya. Begitu. Jawaban dari kedua narasumber. Kita berlanjut ke pertanyaan kedua mungkin ya. Oke. Ini pertanyaan kedua dari Zoom, dari Aulia. Ketika media sosial makin berkembang dan mulai mengungguli pertemuan massal yang bersifat fisik, apakah kompetisi atau kontestasi politik ini menjadi perjalanan lebih baik atau menjadi lebih anarkis? Begitu Bapak. Bisa langsung dijawab. Terima kasih pertanyaan dari Aulia ya. Kalau menurut saya berkaca pada proses-proses demokrasi terutama juga di Indonesia dan juga di luar negeri, antara pertemuan massal secara langsung dengan pertemuan gagasan
di internet itu saling memengaruhi dan juga saling ada kelebihan dan kekurangannya begitu. Maksud saya begini, saya ingin contohkan reformasi 98 begitu. Kalau kita lihat proses terjadinya, kan orang banyak yang tahu bahwa peristiwa demonya, pertemuan massalnya, yang kemudian itu memengaruhi proses reformasi di Indonesia. Tapi ya orang pertemuan massal secara langsung ya itu sebelumnya juga ada asal muasalnya atau ada sebabnya, ada asbabul wurudnya kira-kira gitu atau asbabun nuzulnya kira-kira gitu. Ya. Nah, asbabun nuzulnya apa? Asbabul wurudnya apa? Asbabul wurudnya adalah itu tadi mailing list yang ya di situ berisi konten-konten yang mengabarkan soal perkembangan, ya, perkembangan terbaru tentang demokrasi dan begitu. Saya kalau baca-baca sejarah buku begitu, saat itu ada mailing list yang isinya itu anggotanya sebanyak 2.500 yang itu berasal dari 98 negara. Nah, aktivis-aktivis pro-demokrasi berjejaring di mailing list itu untuk mengabarkan perkembangan-perkembangan terbaru. Kenapa melalui mailing list? Ya, karena kalau pertemuan secara langsung itu nggak aman. Jangan dibayangkan seperti hari ini ya, karena di tahun 90-an itu militer masih sangat kuat ya, militer dengan Golkarnya begitu. Nah, perkembangan-perkembangan terbaru inilah yang kemudian dimasukkan di mailing list dan itu juga tidak terdeteksi oleh aparatus negara begitu, sehingga memunculkan semangat untuk melakukan perlawanan terhadap Orde Baru begitu. Nah, sama halnya kalau kita lihat di Hong Kong, kemudian di Myanmar begitu, asal mula gerakan masyarakat yang demo itu juga berawal dari persebaran informasi di media sosial, ya, di media sosial. Nah, di Indonesia, apalagi hari-hari ini misalnya, saya kira juga sama. Jadi suara masyarakat itu dikobarkan di media sosial, kemudian itu bergulir sedemikian rupa atau viral begitu, akhirnya kemudian menjadi gerakan massal yang itu ada di lapangan begitu. Jadi menurut saya satu sisi gerakan menyebarkan konten di media sosial itu bagus untuk menyebarkan nilai-nilai demokrasi, hak politik, hak sipil masyarakat, berkonsolidasi dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain, gerakan di media sosial saja tidak cukup, ya, tidak cukup. Tapi juga perlu gerakan yang real begitu. Dan teknologi sekarang menyediakan banyak aplikasi, misalnya ada situs petisi misalnya, ya, petisi kita nolak revisi Undang-Undang KPK misalnya, itu kan ada. Nah, itu kita setuju, klik dan sebagainya, itu kan nanti ada datanya. Berapa orang yang kemudian menolak ya sebuah kebijakan misalnya gitu ya. Tapi itu menurut saya tidak akan menjadi sebuah gerakan yang real kalau tidak ada gerakan di lapangan begitu. Nah, terkait dengan PES, ya, memang dalam perkembangannya dulu PES ini menjadi sesuatu yang luar biasa, tapi menurut saya juga tidak luar biasa amat kira-kira gitu. Apalagi di zaman Orde Baru ketika PES itu benar-benar dikungkung oleh pemerintahan Soeharto, di bawah ketiak pemerintahan Soeharto yang nggak manut dibredel kira-kira begitu. Akhirnya kan kontennya itu ya mengikuti agenda setting yang disampaikan oleh pemerintah. Begitu. Nah, itu yang saya kira juga memunculkan konten-konten yang itu di luar PES yang itu justru terpercaya. Saya masih ingat misalnya kenapa PES kampus itu dulu ngetren sangat luar biasa, gitu ya. PES kampus, saya nggak tahu hari ini ya bagaimana nilai-nilai yang diperjuangkan begitu.
Tapi di Indonesia ini ada masa di mana pers kampus itu menjadi rujukan. Kenapa? Karena isinya itu sesuatu yang bernilai. Kenapa bernilai? Karena pers umum itu isinya ya agenda setting pemerintah. Sehingga pers kampus itu, persma itu menjadi solusi untuk menyampaikan kritik-kritik dan lain sebagainya. Gitu. Dalam konteks hari ini bagaimana? Kalau saya ingin menyebut bahwa pers juga tidak bisa kita lihat secara hitam putih. Artinya pers ini mengalami perkembangan yang hari ini ya, kabarnya sih mengalami situasi sulit ya. Karena keberadaan media sosial sangat luar biasa, kemudian juga membuat oplah media cetak itu turun, kemudian mengakibatkan beberapa media juga tutup, gitu ya. Bahkan beberapa media juga melakukan PHK dan lain sebagainya begitu. Nah, situasi ini yang saya kira juga sepengetahuan saya, pers hari ini memang sulit untuk hidup dalam tanda kutip ya, dan itu merambah ke semua medium ya, baik internet, media website maupun televisi ataupun media cetak ya. Karena apa? Karena ada arus yang namanya adalah media sosial begitu. Bahkan kan ada fenomena di mana saat ini media umum itu ya, kontennya itu mengikuti agenda setting di media sosial. Banyak sekali berita di televisi terutama yang itu sumbernya adalah dari YouTube. Maka dari sisi itu menurut saya mungkin saja ya bisa jadi pers tidak lagi menjadi kekuatan pilar yang keempat ya, karena situasinya seperti itu. Justru saya itu sangat terhibur dengan informasi-informasi yang menyebarkan demokrasi, itu menurut saya hari ini ya, tidak bermaksud untuk menghina media-media umum ya. Itu justru lebih banyak mendapatkan nilai-nilai demokrasi itu dari media sosial. Dengan catatan tadi, saya adalah follower ya, akun media sosial yang memang benar-benar kredibel, yang memang benar-benar terpercaya ya. Bukan akun yang memang abal-abal yang menyebarkan hoax dan sebagainya itu. Misalnya ya, saya ingin menyebutkan satu akun, misalnya akun Twitter atau Instagramnya Gusmus, misalnya gitu. Beliau kan kontennya itu cukup bernilai, kira-kira gitu. Dan hal-hal tertentu menjadi saya diajari oleh Gusmus melalui media sosialnya gitu. Beberapa akun YouTube misalnya juga misalnya Watchdog misalnya yang membuat film-film dokumenter. Banyak sekali kita mendapatkan nilai-nilai demokrasi, nilai kebebasan sipil dan masyarakat itu dari situ gitu. Jadi tidak mesti dari media-media umum begitu. Bahkan kan kecenderungannya hari ini ya, kabarnya begitu, karena media umum itu sulit untuk eksis, ya, iklan juga sedikit, banyak yang kemudian justru mendapatkan iklannya itu dengan cara yang tidak mematuhi kode etik begitu. Apalagi di Indonesia ini, setahu saya memang Dewan Pers itu sudah menerapkan proses verifikasi terhadap media. Tapi salah satu yang ingin saya sampaikan adalah proses verifikasi itu lebih banyak bersifat administratif, ya. Ada badan hukumnya atau tidak, dan sebagainya. Tidak sampai pada level untuk bicara soal konten begitu. Artinya apa? Artinya media yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers pun ya, belum tentu dia media yang kredibel menurut saya ya. Ini pendapat ya, boleh dibantah gitu ya. Buktinya apa? Buktinya ada kok media yang
dia sudah berstatus telah terverifikasi oleh Dewan Pers, tapi media ini justru digunakan untuk kepentingan politik. Kenapa? Karena tokoh partai politik ini memang yang memiliki media tersebut, begitu ya. Padahal dia sudah terverifikasi oleh Dewan Pers, begitu. Nah, ini yang saya kira juga memang apa yang disampaikan oleh Mas Hasan tadi sudah bagus sekali, gitu ya. Tapi juga saya ingin berpendapat bahwa hari ini memang kita dilatih untuk melihat sesuatu itu tidak bisa general, tidak bisa hitam putih. Tapi kadang hitam wilayah sini, kadang wilayah sini putih dan sebagainya begitu. Jadi ini juga mungkin menuntut kita untuk cerdas bermedia sosial, ya. Ibaratnya begini, kalau hoax itu setiap hari diproduksi ke kita itu sudah mempan untuk menghadapi. Kenapa? Karena kita sudah cerdas bermedia. Ya. Kenapa? Karena kalau dalam sejarah itu hoax itu ya dari zaman Nabi Muhammad setahu saya sampai hari ini itu juga ada. Ya. Cuma medium untuk menyebarkan hoax itu kan bermacam-macam. Ya. Saya masih ingat kok, waktu sekolah di madrasah gitu, sekitar tahun 96, ya. Saya sekolah di madrasah sore hari, madrasah diniyah begitu. Tiba-tiba ada orang yang memberikan lembaran yang isinya itu adalah mohon untuk menggandakan selebaran ini sesuai dengan mimpi penjaga makam Nabi Muhammad. Orang yang menerima selebaran ini dan tidak menyebarkan itu akan mendapatkan siksaan atau bencana, kira-kira gitu. Menurut saya ini kan bentuk hoax. Padahal saat itu tahun 95 gitu ya. Bentuknya selebaran, Mas Hamam. Cuma sekarang kan bentuknya banyak di media sosial yang banyak tersebar gitu. Di zaman Nabi Muhammad, mungkin teman-teman IAIN Kudus juga sudah bisa menjelaskan ya. Di zaman Nabi Muhammad, pasca Nabi Muhammad kan ada Khulafaur Rasyidin gitu. Itu juga ya, hoax itu sudah, kabar bohong itu sudah cukup menyebar ya dengan luar biasanya, dan itu sampai pada level adanya pembunuhan gitu ya. Maka disitulah kemudian ada kan al-fitnatu asyaddu minal qatl misalnya. Ini saya kira juga berangkat dari bagaimana fitnah itu kan juga agak bau-bau kabar bohong kan begitu. Itu lebih kejam daripada pembunuhan begitu. Maka dari sisi itu bisa jadi Mas Hamam kembali ke tema diskusi bahwa hari ini demokrasi ada kemajuan-kemajuan, media sosial ada kemajuan-kemajuan, tapi kita tidak bisa menyimpulkan bahwa itu hasil baik begitu. Demokrasi secara prosedural sudah terlaksana begitu, tapi secara substansial ternyata juga tidak hasil gitu loh. Media sosial sudah memberikan kemanfaatan dan juga ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat ini kan salah satu esensi dari demokrasi, tapi ternyata juga media sosial bisa digunakan untuk hal-hal yang itu berlawanan dengan nilai demokrasi begitu. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak, sangat mencerahkan sekali. Mungkin keterbatasan waktu, kita bisa lanjut ke pertanyaan ketiga saja ya. Ya, pertanyaan ketiga ini dari Cak Nur dari Zoom ya. Izin bertanya, dari kacamata akademisi, kira-kira sistem demokrasi yang tepat di Indonesia itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem demokrasi di Indonesia saat ini justru telah mencederai amanah yang diberikan oleh rakyat. Terima kasih. Nah, ini sudah mungkin Pak Hasan mungkin ini ya, untuk Pak Hasan. Sudah jelas tadi pertanyaannya untuk siapa seperti itu. Untuk Pak Hasan, waktu kami persilahkan Pak. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih ya.
Ya, semoga tadi penjelasan saya tentang demokrasi perwakilan tidak disalahpahami ya, bahwa seolah-olah praktik demokrasi kita ini buruk begitu ya, atau keliru, atau berada di jalan yang salah. Nah, jangan dipahami ya itu seolah-olah begitu gitu. Sebenarnya itu adalah murni kritik ya, kritik ilmiah dari praktik demokrasi yang kita langsungkan hari ini ya. Semoga tidak salah paham dulu ya tentang materi-materi yang saya sampaikan tadi ya. Tentang apa namanya sistem demokrasi yang tepat ya. Kita ini sudah pada sistem demokrasi yang tepat ya. Cuman memang dalam demokrasi itu sendiri memang ada celah-celah ya, ada ruang-ruang ya, yang harus kita sempurnakan ya, baik khususnya dalam tataran praktik ya. Dalam pelembagaannya juga kita harus benahi ya. Kalau kita mau berpikir secara mengakar atau berpikir secara radikal ya, kalau kata apa namanya para aktivis ya, maksudnya berpikir secara mendasar, itu yang saya sampaikan tadi memang ya, selama sistemnya adalah demokrasi perwakilan akan selalu ada peluang putusnya tali mandat ya, dari mereka ya yang diwakili kepada mereka yang mewakili. Ya namanya wakil ya. Namanya wakil itu kan tidak bisa 100% sama ya dengan apa yang diwakili ya. Jadi meskipun ada hari ini kita melaksanakan demokrasi perwakilan ya kita tidak menganggap bahwa praktik demokrasi yang kita langsungkan ini buruk ya. Kritik pasti tetap ada ya. Justru dengan membuka membuka kritik ya, apa yang kurang dari demokrasi yang kita langsungkan hari ini. Nah, ini yang paling baik ya. Kalau bicara solusi tentu tidak bisa ya dipecahkan ya. Kalaupun bisa dipecahkan atau saya bisa menjawab solusinya hari ini, itu pasti bohong ya. Karena untuk menguraikan masalah yang sedemikian kompleks ini saja butuh satu penelaahan yang dalam ya. Ya, Anda bisa lihat misalnya dari zaman Yunani kuno dulu ya, abad ke-5 sebelum Masehi, 20 abad kemudian baru ditemukan, baru orang berpikir bahwa demokrasi nggak bisa lagi secara langsung karena jumlah penduduknya banyak. Masa voting menaikkan atau menurunkan BBM 200 juta orang sifatnya langsung, kan nggak mungkin. Ya, baru kemudian 20 abad kemudian ya. 20 abad kemudian itu berarti 2000 tahun setelah ditemukannya demokrasi baru ketemu ide tentang berarti kita harus memilih wakil rakyat ya, atau yang kita sebut sebagai demokrasi perwakilan ya. Artinya solusi atas permasalahan demokrasi ini tidak bisa kemudian dipecahkan dalam waktu singkat ya. Tentu butuh penelaahan ya. Memang demokrasi yang kita praktekkan hari ini memang baru sampai level ini ya. Selama sistem atau pelembagaan sistem demokrasi ya itu terbuka atas segala kritik ya selama itu pula lah ya demokrasi di Indonesia ini masih bisa dinilai sehat ya. Artinya sistem demokrasi di negara kita ini masih dinilai sehat ya. Tapi kalau kemudian sistem demokrasi yang ada di negara kita ini sudah tidak bisa terbuka terhadap kritik, terhadap masukan, terhadap alternatif lain ya, alternatif lain itu ya alternatif demokrasi yang kira-kira bisa mewujudkan tujuan demokrasi, yaitu mewakili ya kepentingan rakyat ya tadi ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat ya. PR kita bersama adalah demokrasi di Indonesia ini belum 100% baik secara sistemnya ya maupun dalam prakteknya ini untuk rakyat ya. Nah, ini yang jadi kegelisahan dari para akademisi ya. Kalau ditanya tentang perspektif akademisi ya itu ya kegelisahan dari para akademisi tentang praktik-praktik demokrasi yang berlangsung di Indonesia ya. Kita perlu terobosan-terobosan pemikiran kira-kira bagaimana ya agar kemudian demokrasi ini diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyatnya itu ya. Nah, kira-kira bagaimana, ini perlu suatu tinjauan-tinjauan yang cukup panjang ya, tidak bisa serta-merta ya. Hari ini solusinya apa atau besok solusinya apa ya.
Ya itu ya. Belum lagi masalah-masalah kompleksitas demokrasi ya. Nah, ini kompleksitas demokrasi yang menyertai ya. Misalnya demokrasi hari ini ya, tanpa bermaksud untuk pesimistis ya terhadap fenomena kita berdemokrasi ya. Demokrasi hari ini adalah menampilkan misalnya para aktor-aktor politik yang dia berpolitik untuk kepentingan bisnisnya misalnya, atau untuk kepentingan ekonominya ya, baik secara individual, kepentingan individual maupun kepentingan kelompok, atau misalnya yang seringkali disebut sebagai fenomena oligarki ya, oligarki dalam demokrasi ya. Ya dulu para aktivis 98 itu ya, aktivis reformasi ini bermimpi bahwa ketika Pak Harto jatuh, kita ingin membangun sebuah sistem demokrasi yang fair ya, termasuk di dalamnya ada otonomi daerah ya, termasuk ada pemilu yang jujur, adil, transparan ya. Agar apa? Salah satunya ya agar fenomena ya oligarki politik atau orang-orang yang berpolitik karena kepentingan ekonominya ini bisa kemudian dihambat melalui instrumen-instrumen demokrasi setelah Pak Harto runtuh. Ya Anda tahu tentu ya, para aktor-aktor politik di era Orde Baru itu juga bisnismen-bisnismen yang dibina oleh Pak Harto, yang berbisnis dengan anggaran-anggaran negara atau proyek-proyek negara. Nah, setelah Pak Harto runtuh, kita pengen suatu sistem demokrasi yang bisa mengerem laju mereka para politisi ya, yang kira-kira orientasi politiknya bukan untuk kepentingan publik atau kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dirinya sendiri atau kesejahteraan kelompoknya ya. Tapi ternyata dengan otonomi daerah, dengan sistem demokrasi yang ada hari ini, ternyata para politisi yang kepentingannya adalah untuk pengembangan ekonomi, mempertahankan harta kekayaannya, itu justru mereka bisa beradaptasi dengan sistem demokrasi yang ada hari ini. Nah, ini yang jadi problem menurut saya. Sementara masyarakat sipil ini tergopoh-gopoh untuk mengimbangi kekuatan para pengusaha ya, yang berkecimpung dalam bidang politik, yang tujuannya adalah justru mempertahankan harta kekayaannya, bisnisnya, atau bahkan ekspansi, memperluas, menambah ya, usahanya ya. Kita tidak heran misalnya ada seorang politisi yang juga pengusaha tambang ya, yang justru ketika di Kalimantan banyak ini ya, dia melanggar beberapa peraturan daerah, kemudian membuat gorong-gorong tambang, banyak masyarakat yang bahasa Jawanya kelelep ya, tenggelam di tambang-tambang itu. Banyak kemudian para politisi yang background-nya pengusaha sawit, pengusaha tambang ya, yang justru malah merusak lingkungan hanya karena ingin kepentingan dirinya sendiri atau kepentingan kelompoknya ya terakomodasi, khususnya kepentingan ekonominya ya. Nah, dulu ketika reformasi kita membayangkan bahwa lembaga atau pelembagaan demokrasi ini bisa benar-benar menyaring orang-orang yang memang memiliki niat baik ya untuk memperjuangkan kepentingan publik ya. Kalau elemen masyarakat sipil ini bisa masuk ke dalam ruang demokrasi dan bisa mewakili kepentingan rakyat. Tapi ternyata setelah berjalannya reformasi, ternyata memang orang-orang yang kuat dalam bidang bisnis ya, bisnis dan politik ini bisa menyesuaikan diri ya dalam sistem demokrasi pasca reformasi. Nah, lagi-lagi masyarakat sipil ini tergopoh-gopoh untuk mengikuti ya, minimal untuk mengimbangi kekuatan politik itu. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak tadi ya, Pak Rofiuddin ya, ya memang ya ada kurangnya, ada lebihnya, tidak bisa hitam putih memang. Tapi sejauh kita masih sejauh sistem demokrasi itu masih terbuka terhadap kritik ya, khususnya dalam penyelenggaraannya juga ya. Nah, itu insya Allah ya demokrasi masih dianggap sehat di Indonesia ya. Sistemnya masih terbuka terhadap kritik ya. Itu masih oke, masih bisa dianggap sehat ya. Menurut saya begitu ya. Jadi kita sudah on the right track ya. Cuman memang perlu ada penambalan-penambalan terhadap lubang-lubang ya, yang memang dari settingnya, dari asalnya demokrasi ini memang ya kekurangannya ini. Ya ayo kita tambal bareng-bareng ya. Tidak kemudian mencari sistem yang lain, karena memang terbukti ya demokrasi ini adalah sistem yang ya memang tidak terbaik ya. Memang
tidak yang paling sempurna, tapi minimal dia yang paling baik di antara sistem-sistem yang lain ya. Ya dulu kalau dalam tradisi Jawa apa namanya, dalam tradisi feodalisme Jawa ya itu pergantian kepemimpinan itu kan selalu di apa namanya, diwarnai dengan pembunuhan ya, penggulingan ya. Transisi kepemimpinan itu tidak dengan jalan damai. Nah, demokrasi menghadirkan transisi kepemimpinan, rotasi kepemimpinan dengan jalan damai. Dan saya rasa itu sangat humanis ya. Sudah baik, sudah bagus ya. Itulah kenapa kemudian demokrasi bisa bertahan. Hanya saja ya, ada beberapa lubang-lubang, ada beberapa bagian-bagian yang memang perlu ditambal sulam ya, kira-kira begitu. Dan ini PR dari kita bersama ya, dari akademisi, dari penyelenggara demokrasi, dari teman-teman mahasiswa ini ya. Nah, ini ya termasuk masyarakat sipil, elemen masyarakat sipil untuk kemudian berpikir kira-kira ini bagaimana besok praktek penyelenggaraan demokrasi di Indonesia. Nah, saya tadi mengutip demokrasi tanpa demos untuk coba ya, barangkali dalam ruang diskusi ini bisa saya hadirkan ya kegelisahan-kegelisahan dari para akademisi tentang bagaimana sebenarnya masa depan demokrasi di Indonesia ya. Itu kira-kira. Terima kasih. Ini kita sudah memasuki akhir dari sesi kita. Untuk itu kami meminta closing statement sebentar saja Bapak, singkat saja. Jadi setelah itu nanti kita tutup begitu. Bisa dimulai dari Pak Hasan dulu untuk closing statement-nya. Closing statement saya sederhana saja ya. Dalam proses demokrasi ini teman-teman berpeluang untuk aktif sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus mengawal proses demokratisasi yang sedang berlangsung ya. Nah, manfaatkan peran itu ya, mumpung masih menjadi mahasiswa ini ya, manfaatkan peran itu dengan baik ya. Teman-teman bisa bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, bisa bergabung dalam pers ya, bisa bergabung untuk memperkuat lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, atau mungkin menjadi mitra kerja dari lembaga penyelenggara pemilu, bikin satu gerakan volunteer pengawasan pemilu, penyelenggaraan pemilu, bisa ya. Jadi teman-teman masih mahasiswa, masih memiliki peluang besar, kans besar untuk buat satu gerakan ya, gerakan masyarakat sipil yang terus mengawal demokrasi. Kira-kira begitu saja. Silakan Bapak Rofi. Ya, terakhir saya menyampaikan terima kasih ya atas kerjasama yang kita lakukan bersama dengan mahasiswa PPL IAIN Kudus dan juga Bawaslu Jawa Tengah. Dan saya berharap ini bukanlah yang terakhir kalinya. Bawaslu berikhtiar untuk selalu mencoba terbuka, kolaborasi, sinergi antara kami dengan dunia akademisi, dan saya juga menunggu usulan-usulan untuk kita bisa sinergi demi kemanfaatan kepada publik begitu. Itu saja mungkin Mas Hamam. Terima kasih. Terima kasih, karena mungkin seharusnya masih banyak lagi mungkin ya yang kita diskusikan, tapi karena waktu sudah sangat mepet begitu. Untuk akhir, kami memohon untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian untuk mengaktifkan videonya, kita foto bersama terlebih dahulu begitu ya. Mohon untuk semuanya bisa mengaktifkan kameranya masing-masing begitu. Monggo, kami masih menunggu Bapak dan Ibu semuanya. Sudah ya? Sudah? Oke. 1, 2, 3. Sudah. Baik. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Saudara. Kami kembalikan kepada host kami, yaitu
dari Mbak Putri. Silakan. Tes. Oke, terima kasih buat Mas Hamam dan para narasumber kita yang luar biasa banget ya. Sebelum kita tutup acara kita pada hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada perkataan ataupun sikap yang menyakiti hati dari Bapak atau Ibu peserta dari webinar kita pada hari ini. Sebelum kita tutup, izinkan saya untuk sebelum kita tutup, marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Makan ikan pakai terasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon undur diri.